Shalom, selamat malam. Kembali lagi di segmen Teduh with SS bersama saya, Felicia. Pada kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Lukas 1 ayat 5 sampai 25. Nasnya Lukas 1 ayat 18. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Amin. Renungan pada malam hari ini saya beri judul No Big Hoax. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar mengenai istilah no big hoax? Jadi istilah ini sempat ngetren pada tahun-tahun yang lalu karena banyaknya informasi hoax yang beredar di internet. Jadi untuk membuktikan apakah suatu informasi, apakah suatu berita itu benar, wajib untuk menyertakan foto dan video. Istilah ini sempat meluas dan dipakai oleh para pengguna sosial media. Awalnya hanya bercanda, namun menjadi hal yang serius. Contohnya, misalnya ada teman yang kita tahu ia belum memiliki pasangan. Tiba-tiba ia membuat posting, ia membuat status kalau dia habis jalan-jalan bersama pasangannya. Otomatis pengakuannya itu masih diragukan karena ia belum menunjukkan foto atau menunjukkan video. Intinya, tanpa bukti apa yang ada, informasi yang ada, berita yang ada itu susah untuk dipercaya. Rasa tidak percaya juga diungkapkan oleh Imam Zakaria waktu malaikat Gabriel mendatanginya dan memberikan informasi yang menurutnya tidak masuk akal. Zakaria meragukan pesan malaikat yang menyampaikan bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Akibat dari rasa ketidakpercayaannya itu, Zakaria menjadi bisu. Ia baru sembuh setelah pernyataan itu digenapi dengan lahirnya Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu saudara-saudari yang oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita hidup di zaman di mana segala sesuatu harus menunjukkan pembuktian terlebih dahulu. Itu juga yang membuat kita seringkali menuntut Tuhan menunjukkan bukti yang nyata dulu, baru kita percaya. Padahal Tuhan ingin agar kita percaya dulu supaya Dia menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan untuk membatasi kuasa Allah dengan keterbatasan yang kita miliki, seperti Zakaria yang meragukan perkataan malaikat Gabriel karena kondisinya dan istrinya yang telah lanjut usia. Dalam situasi seperti ini, di mana pandemi COVID ini belum berakhir, di mana terjadi bencana alam di sana sini, tentu saja kita menjadi takut, tentu saja kita menjadi meragukan. Di mana sih Tuhan? Mengapa Ia tidak menolong saya? Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan memberikan beberapa poin bagaimana cara agar kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Yang pertama, jangan cemas, jangan takut, tetap andalkan Tuhan. Kita tahu tentang Yesus dan murid-muridnya dalam perahu yang sampah, mereka dihadang oleh badai. Murid-murid Yesus merasa cemas, mereka merasa ketakutan, pikiran mereka semrawut, makin tak berdaya. Mereka lupa kalau di situ ada Yesus. Seandainya mereka percaya dan tidak meragukan Tuhan, mereka akan tetap tenang, mereka tidak akan panik. Kita tahu bahwa Yesus malah tidur, sedangkan murid-murid sudah melakukan hal-hal yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri.
Kita tahu bahwa apapun yang manusia lakukan tanpa menyertakan Tuhan adalah kesia-siaan. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengutuk orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita bisa membaca dalam Yeremia 17 ayat 5. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Dalam berbagai permasalahan hidup kita, mari jangan lakukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap andalkan Tuhan dan kita yakin bahwa janji-janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, fokus kepada Tuhan. Fokus artinya tuh pusat. Jadi Tuhan adalah pusat dalam kehidupan kita. Kita tahu mengenai Petrus yang tidak fokus pada Tuhan, akibatnya ia meragukan Tuhan dan ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Bisa Bapak Ibu Saudara baca sendiri dalam Matius 14 ayat 30. Kebimbangan, ketidaksabaran manusia seringkali menjatuhkan manusia ke dalam kehancuran. Kita bisa membaca di dalam Matius 14 ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kita bisa juga membaca dalam Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, memang kebimbangan, kecemasan, ketakutan itu seringkali menggoyahkan iman kita. Oleh karena itu kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang selalu sabar, menantikan waktu Tuhan. Waktu Tuhan ini disebut juga dengan kairos. Kita percaya bahwa dalam Markus 11 ayat 24, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Apa yang kita doakan, percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita tepat pada waktunya. Dan kita percaya dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dari Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita bangun iman kita dengan benar. Kita percaya bahwa Tuhan memang Allah yang layak untuk kita percayai, memang Allah yang maha kuasa, Allah yang layak untuk kita sembah. Tak seharusnya kita menuntut Tuhan untuk memberikan bukti dulu. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap setia, kita tetap percaya akan janji-janjinya, karena kita tahu bahwa Ia adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji dan Ia selalu memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Firman pada malam hari ini saya tutup dengan salah satu quotes, kutipan dari Jonas Marin, seorang worship singer. Beliau mengatakan, "Meragukan Tuhan adalah salah satu gejala kemunduran iman." Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudari yang dimuliakan Tuhan Yesus, mari kita bangun iman kita lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Renungan malam saya akhiri sampai di sini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.